Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang materi pelatihan dan pengembangan SDM Biofarmaka. Kelompok 2 beranggotakan 6 orang, yaitu David Dwi Rustianto, Dila Afa Rahmawati, Ferdiansyah, Albertika Lorenza, Suciati Lestari, dan saya Amira Nurul Iza. Materi yang pertama adalah pengertian pelatihan. Menurut William G. Scott, mendefinisikan pelatihan sebagai sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pemimpin untuk mencapai keefektifan pekerjaan individual yang lebih besar dan hubungannya antar pribadi dalam organisasi yang lebih baik, serta menyesuaikan pemimpin kepada konteks seluruh lingkungannya. Pelatihan lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia atau SDM perusahaan berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab saat ini. Sasarannya adalah tercapainya peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsinya saat ini. Pengembangan menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Hasibuan. Dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia mengatakan bahwa pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Pengertian pelatihan dan pengembangan SDM. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian pelatihan dan pengembangan SDM merupakan suatu rangkaian kegiatan organisasi atau instansi yang dilaksanakan dalam interval waktu tertentu dan didesain untuk melahirkan perubahan sikap mental sehingga mereka mampu menyelesaikan penugasan yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawab di masa depan. Pengembangan SDM juga merupakan salah satu cara dalam menghadapi tantangan yang berkaitan dengan dinamika persoalan SDM seperti turnover karyawan yang berkompetensinya terbatas, dan diversifikasi tenaga kerja. Tujuan pelatihan dan pengembangan SDM. Tujuan pelatihan dan pengembangan SDM antara lain: yang pertama, memuktakhirkan keahlian seseorang individu sejalan dengan perubahan teknologi. Yang kedua, mengurangi waktu belajar seseorang individu baru untuk menjadi kompeten dalam pekerjaan. Yang ketiga, mengorientasikan setiap individu terhadap organisasi. Yang selanjutnya, memberikan kemampuan yang lebih tinggi dalam melaksanakan tugas dalam bekerja. Yang terakhir, meningkatkan tingkat profesionalisme para karyawan. Manfaat pelatihan dan pengembangan SDM bagi perusahaan. Yang pertama, perusahaan akan dapat mempersiapkan tantangan yang akan datang. Kemudian, yang kedua, perusahaan akan mampu beradaptasi dengan cepat dalam kemajuan teknologi maupun alat-alat baru. Yang ketiga, perusahaan mampu bersaing dengan pesaing-pesaingnya. Yang keempat, perusahaan akan mampu memberikan produk atau jasa yang berkualitas sehingga akan meningkatkan citra positif perusahaan. Yang kelima, yang terakhir, perusahaan dapat mempersiapkan karyawan untuk kenaikan jabatan. Kemudian, manfaat pelatihan dan pengembangan SDM bagi karyawan. Yang pertama yaitu produktivitas karyawan meningkat. Kemudian karyawan akan memahami dan bertanggung jawab dengan job desk yang dimilikinya. Yang ketiga, skill dan sikap karyawan akan menjadi lebih baik. Yang keempat, karyawan akan dapat menghindari kesalahan yang akan merugikan perusahaan. Jenis-jenis pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama, skill training atau pelatihan keahlian SDM. Yang kedua, retraining atau pelatihan ulang SDM. Yang ketiga, cross fungsional training atau pelatihan lintas fungsional. Yang keempat, team training atau pelatihan tim. Dan yang kelima, language training atau pelatihan bahasa. Sekian dari presentasi kelompok 2. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.